Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wa rasulihil mab'uus rahmatan lil alamin minal masjidil haram ilal masjidil aqsa min ardi Palestin linuriyahu min ayatihi ibratan linnasi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qawiyyul matin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin habibil rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ittaqullah, usikum wa iyaya bin nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia anugerah yang tak terhingga kepada kita semua, yang mana dengan taufik hidayahnya serta inayahnya lah kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan fardu Jum'ah di masjid ini. Dan mudah-mudahan sholat fardu Jum'ah yang kita laksanakan saat ini mendatangkan rahmat, berkah dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nantinya. Yang mudah-mudahan solawat dan salam yang kita ucapkan ini mendatangkan syafaat dari beliau kepada kita, baik di alam dunia ini, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, saat ini alhamdulillah kita sudah sampai pada 24 Rajab, artinya kita sudah 24 hari kita berada di bulan yang penuh dengan rahmat Allah ini. Bulan Rajab disebut Al-Asab, Syahrul Asab, artinya bulan di mana Allah melimpahkan rahmatnya, wabil khusus terutama kepada mereka-mereka yang beriman, yang menghormati, yang memuliakan bulan Rajab ini dengan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, salah satu rahmat Allah yang sangat besar diberikan kepada kita,
yaitu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa Isra dan Mi'raj itu dijelaskan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, surat Al-Insiqaq, surat An-Najm, di mana Allah menjelaskan tentang kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Oleh karenanya kita wajib mempercayai terjadinya peristiwa Isra Mi'rajnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mendengar. Quran surah Al-Isra ayat 1. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan pelajaran, ikhtibar, merupakan bimbingan Allah kepada kita agar bertambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhoi dan selamat dari api neraka dan memperoleh surganya atas rahmatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari peristiwa yang agung ini, apa yang dapat kita jadikan dari hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj? Salah satunya menumbuhkan keyakinan dengan bermakrifat kepada Allah. Sebagaimana Khalifatullah Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan adanya peristiwa ini, yang ketika itu kafir Quraisy tidak percaya secara fikrah akal, mereka ingkar. Namun bagi orang yang beriman tidak ada yang mustahil, tidak ada yang aneh. Kalau Allah yang menjalankan berkehendak, oleh karena itu ayat ini dimulai Allah dengan kalimat Subhana, Maha suci. Mengapa ayat ini dimulai dengan kalimat Subhana? Agar yang sudah Subhana itu kita bisa menerima. Karena arti dari Subhana itu adalah Maha suci. Maha suci dari apa? Maha suci dari kebohongan. Allah itu Maha suci dari kekurangan. Allah Maha suci daripada kelemahan. Allah Maha suci daripada ketidakmampuan menjalankan kehendaknya, dan Maha suci dari segala yang tidak pantas bagi Allah. Itu makna dari kalimat Subhana. Tetapi makhum dari makna dari kalimat Subhana, Allah itu Maha sempurna, Allah itu Maha hebat, Allah itu Maha kuasa. Maha kuasa menjalankan apa yang dikehendakinya. Kalau kita sudah meyakini Allah Maha kuat, Maha perkasa, jadi kata Subhana tidak ada yang tidak mungkin. Begitulah keyakinan sahabat Abu Bakar radhiyallahu. Ia mengatakan, aku percaya kalau Muhammad dijalankan oleh Allah lebih jauh dari itu dan lebih singkat daripada itu. Kenapa Abu Bakar percaya? Karena Abu Bakar memahami makna yang terkandung di dalam Subhanalladzi itu.
Abu Bakar makrifat kepada subhanalladzi, sehingga apa yang sesudah itu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Adapun hikmah yang kedua, menjadikan mukjizat Isra Mi'raj sebagai ujian. Setiap mukjizat yang disampaikan Rasulullah SAW adalah ujian. Ada yang percaya, bertambahlah keimanannya. Ada yang kafir, bertambahlah kekafirannya. Kita kaum muslimin selaku umat beliau, mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita berharap agar peristiwa mukjizat ini menambah kuatnya keimanan kita, menambah kuatnya keyakinan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun yang ketiga, mengamalkan sholat dan memperbaiki kualitas sholat sebagai mi'rajnya orang beriman. Sebagaimana diceritakan dalam hadis qudsi, perjumpaan Rasulullah SAW dengan Allah yang penuh kenikmatan dalam Isra Mi'raj membuat beliau merasa berat hati untuk meninggalkan tempat terhormat yang penuh berkah tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, engkau adalah utusan abdiku sebagaimana semua utusanku. Bila engkau tinggal di sini, engkau tidak dapat menyampaikan pesanku untuk abdiku. Bila mana engkau menginginkan suasana seperti ini, maka sholatlah, dan aku akan membuka suasana ini bagimu." Jadi tak berlebihan bila kita menyimpulkan sholat adalah mi'rajnya seorang mukmin, karena hanya dalam sholatlah seorang hamba akan mencapai perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk mengakhiri khutbah singkat ini disampaikan nasihat hikmah sebagaimana yang dikutip dari Abah Guru Muhammad Bakhit, menjelaskan dalam sholat khusyuk itu adalah meliputi himpunan 6 hal pokok. Pertama, hudurul qalbi, menghadirkan hati, keinginan, keyakinan hanya untuk Allah. Yang kedua, tafahum, paham apa yang kita ucapkan. Yang ketiga, takzim, pengagungan kebesaran Allah Azza wa Jalla dan menghinakan diri di hadapan Allah. Yang keempat, khaybah, rasa takut akan kekuasaan Allah. Yang kelima, raja, adanya harapan untuk mendapatkan rahmatnya. Keenam, haya, adanya rasa malu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang senantiasa melaksanakan perintahnya, yakni mendirikan sholat dalam kehidupan, menjadikan sholat sebagai pondasi dalam kehidupan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu samiul alim. Aquli qouli hadza fastaghfiruhu innahu wa huwal ghafurur rahim.